Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat Selamat pagi. Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat, Sehat. Sehat, Pak. Kak. Syukurlah Bapak berharap kita tetap dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sudah selayaknya kita bersyukur dan memanjatkan doa kepada Tuhan atas berkatnya kepada kita hari ini. Dan kepada anak kami setuju halawa untuk memimpin kita ke dalam doa. Oke, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak kami setuju halawa. Senang sekali Bapak melihat anak-anak kami sekalian yang pada hari ini semuanya dalam keadaan rapi, pakaian rapi, rambut pada sudah rapi semua, sudah pada pangkas, dan kelasnya juga pada bersih. Besar harapan Bapak kalau keadaan seperti ini bisa kita pertahankan dan kita ciptakan untuk setiap harinya, dan maupun mata pelajaran apa saja yang akan masuk untuk hari ini. Baik, untuk selanjutnya kepada sekretaris sekretaris kelas, tolong bantu Bapak untuk absensi kehadiran teman-temannya hari ini. Siap, Pak. Hadir semua, Pak. Oh ya, terima kasih kepada anak kami. Syukurlah semuanya pada hadir semuanya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, masih ingatkah dengan materi kita minggu yang kemarin? Adakah yang masih ingat? Atau salah satu anak-anak kami, anak kami setuju halawa, bisa sebutkan apa aja materi kita yang telah kita pelajari minggu kemarin? Kepada Ibu, kepada Jenis-jenis matriks, Pak. Ayah, Orde sebuah anak matriks, kami Sri, Pak. tolong diulang. Jenis-jenis matriks. Orde sebuah matriks, Pak. Iya, terima kasih kepada anak kami Sri. Kepada anak-anak kami semuanya, eh, teman kalian tadi atas nama Sri telah sudah menginformasikan kepada kita bahwa materi kita minggu kemarin adalah masalah jenis-jenis matriks, ordo sebuah matriks, seperti apa matriks itu, seperti apa susunan-susunan elemen yang ada pada matriks. Dan untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari operasi pada matriks itu. Ada yang disebut dengan penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Di mana hari ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Siswa-siswa kami ini sudah paham harusnya dan sudah harus mengerti tentang elemen-elemen pada sebuah matriks, ordo sebuah matriks, dan jenis-jenis pada matriks. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari nantinya tentang apa yang akan kita pelajari ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan uh, pada matriks. Mudah-mudahan anak-anak kami semua bisa masih bisa mengulas, masih bisa mengingat-ingat kembali materi-materi kita yang kemarin, sehingga nantinya kita bisa masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Baik, untuk membantu kita, minta bantu kepada anak kami Setiawan Harefa nantinya untuk membacakan tujuan pembelajaran kita di tampilan berikut ini.
Ya baik, sekali lagi kami minta kesediaan anak kami Setia Manareva untuk membacakan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Silakan. Baik, Pak. Kepada teman-teman semua, saya akan mewakili kita membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami konsep dasar operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Tujuan pembelajaran yang kedua, menerapkan konsep dasar penjumlahan dan pengurangan pada matriks dalam pemecahan masalah. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, menerapkan konsep dan aturan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks ke dalam masalah nyata. Baik, terima kasih kepada anak kami. Dengan pembelajaran kita hari ini, kita mengharapkan poin-poin yang telah kita baca tadi dapat kita capai hari ini. Untuk pencapaian tujuan kita hari ini, maka siswa kami nantinya akan dibagikan dalam kelompok, dan nanti Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau disingkat nanti LKPD untuk didiskusikan di dalam kelompok. Dan selanjutnya nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, serta nanti akan kita berikan waktu untuk menanggapi hasil kelompok hasil kelompok dari yang lain. Dan terakhir nanti kegiatan kita adalah akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita presentasikan dan apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Baik, untuk anak-anak kami semuanya, mari kita saksikan atau mungkin menyimak proses seperti apa operasi-operasi pada matriks itu, di mana hari ini kita akan mempelajari penjumlahan, pengurangan pada matriks. Langsung aja pada layar berikut, yaitu penjumlahan pada matriks. Saya langsung ke matriksnya. Untuk penjumlahan sebuah matriks, anggap ABCD ini elemen-elemen dari sebuah matriks A akan ditambahkan dengan sebuah matriks yang elemennya adalah E, F, G, H. Ketika akan ditambahkan, maka elemen-elemen yang seletak itu kita harus jumlahkan. Sama seperti mulai dari elemen pada baris pertama kolom pertama, yaitu A, akan kita tambahkan dengan elemen baris pertama dan kolom pertama pada matriks B. Sehingga pada hasilnya nanti kita tulis A tambah E. Begitu seterusnya mulai dari beberapa elemen yang ada pada baris dan kolom pada matriks A yang seletak dengan pada matriks B, maka kita akan tambahkan sehingga tampillah seperti yang ada pada matriks hasil seperti begini. Salah satu contoh yang kita lebih menguatkan kita dalam memahami penjumlahannya, contoh yang diberikan diketahui matriks A 1 min 2 4 2 3 0. Itu matriks A. Untuk matriks B, min 2, min 4, 0, 5, min 1, 3. Dan begitu seterusnya yang matriks C seperti yang tampil di depan, dan matriks D seperti yang ditampilkan di depan. Pertanyaannya, tentukanlah matriks A ditambah dengan matriks B. Penyelesaiannya sama seperti yang awal tadi, bahwa kita akan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dan tampil seperti yang ada di depan ini. Saya rasa anak kami bisa memperhatikan langsung pada bagian A nantinya, sehingga hasilnya adalah min 1, min 6, 4, 7, 2, dan 3. Itu penjumlahan antara matriks A dan terhadap matriks B.
Kita langsung pada yang keduanya, yaitu pada bagian B. Pertanyaan bagian B adalah B ditambah C. Pada matriks B ditambah C, kita akan mengalami kesulitan di sini pada saat menjumlahkan. Karena tidak ada penambahan untuk matriks yang berada pada kolom ketiga pada matriks B. Sedangkan pada matriks C hanya berordo 2 kali 2. Jadi ini tidak akan dapat kita jumlahkan. Kenapa? Karena ordonya tidak sama. Nah, penekanan-penekanan ini nanti kita akan dapatkan atau dapat kita simpulkan pada akhir pembelajaran kita. Dan untuk bagian C, nantinya anak-anak kami bisa melihat tampilan yang ada di depan ini. Bagaimana anak-anak kami sudah paham masalah penjumlahan ini untuk sementara? Paham, Pak? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan supaya lebih menguatkan kita. Saya rasa saya coba juga, pengurangan juga sama. Nanti kita akan langsung ke sebuah video. Kita akan Bapak akan tampilkan sebuah video di salah satu channel YouTube. Channel YouTube ini mungkin bukan Bapak yang buat sih, tapi teman Bapak gini. Jadi mungkin nanti sering-sering lah kalian kunjungi channel teman Bapak ini. Gas, tanpa bas, eksekusi yang pas, bikin barang untuk Bagaimana anak kami sudah tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Tampilan Pak. ini sudah? Oke, sebentar ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum adik-adik. Semoga tetap semangat ya belajarnya. Berhubung penjelasan awal tentang matriks sudah dibahas di video sebelumnya, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu operasi pada matriks. Terdapat 3 macam bentuk operasi pada matriks, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Tapi, di video kali ini, kakak hanya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Dan materi mengenai perkalian matriks akan dibahas pada video selanjutnya. Dan, buat adik-adik yang tidak sempat lihat video sebelumnya, adik-adik bisa cek videonya di bagian deskripsi video ini. Nah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu penjumlahan matriks. Misalkan matriks A sama dengan 1, 3, minus 2, 5, dan matriks B sama dengan 0, 4, 2, minus 1, 5, 3. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang ordo matriks. Nah, sekarang kakak mau cek ingatan kalian nih. Matriks A dan matriks B berordo berapa yo? Iya, benar. Matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 3 kali 2. Menurut adik-adik, bisa nggak sih matriks A kita jumlahkan dengan matriks B?
Jawabannya tidak bisa. Loh, kok nggak bisa sih, Kak? Jadi gini ya adik-adik, matriks A dan B tersebut tidak bisa kita jumlahkan karena syarat agar dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Jadi, hanya matriks yang berordo sama yang bisa kita jumlahkan. Oke, agar adik-adik nggak bingung, kita lanjut ke contoh soal. Misalkan matriks A sama dengan 1, minus 2, 4, 7, 9, minus 1, dan matriks B sama dengan 2, 0, minus 2, minus 1, 6, 3. Tentukan A tambah B. Coba perhatikan kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama, yaitu ordo 2 kali 3. Maka, kedua matriks tersebut bisa kita jumlahkan. Jadi, pertama kita tulis A tambah B, kemudian tuliskan matriks A-nya, tambah matriks B-nya. Setelah itu, jumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak sama dengan 1 tambah 2, minus 2 tambah 0, 4 tambah minus 2, 7 tambah minus 1, 9 tambah 6, minus 1 tambah 3. Sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3, minus 2 tambah 0 sama dengan minus 2, 4 tambah minus 2 sama dengan 2, 7 tambah minus 1 sama dengan 6, 9 tambah 6 sama dengan 15, minus 1 tambah 3 sama dengan 2. Gimana? Paham ya sampai sini? Kalau gitu, kita lanjut ke materi selanjutnya, pengurangan matriks. Sama halnya dengan penjumlahan matriks, syarat agar dua atau lebih matriks dapat dikurangkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Cara pengerjaan soalnya pun hampir sama, hanya beda di bagian tanda operasinya saja. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Misalkan matriks A sama dengan 1, minus 2, 4, 7, 9, minus 1, dan matriks B sama dengan 2, 0, minus 2, minus 1, 6, 3. Tentukan A kurang B. A kurang B. Kemudian tuliskan matriks A-nya kurang matriks B-nya. Setelah itu, kurangkan elemen-elemen matriks yang seletak sama dengan 1 kurang 2, minus 2 kurang 0, 4 kurang minus 2, 7 kurang minus 1, 9 kurang 6, minus 1 kurang 3. Sama dengan 1 kurang 2, sama dengan minus 1, minus 2 kurang 0, sama dengan minus 2. Karena minus ketemu dengan minus, maka 4 kurang minus 2 diubah menjadi 4 tambah 2 sama dengan 6. 7 kurang minus 1 diubah menjadi 7 tambah 1 sama dengan 8. 9 kurang 6 sama dengan 3. Minus 1 kurang 3 sama dengan minus 4. Jadi, A kurang D sama dengan minus 1, minus 2, 6, 8, 3, minus 4.
Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, jadi di sini ada matrik A dan matrik B. Matrik A dan B ini kita isi dengan sembarang bilangan. Ya, matrik A dan B ini adalah matrik yang berordo 2 kali 2. Kita masukkan angka 3 pada baris pertama matrik A, kemudian negatif 1. Jadi pada baris pertama matrik A yaitu 3 dan negatif 1, sedangkan baris kedua untuk matrik A yaitu 2 dan 4. Ya. Jadi matrik A ini baris pertamanya yaitu 3 dan negatif 1, sedangkan baris keduanya 2 dan 4. Kemudian matrik B. Matrik B kita masukkan angka 5 pada baris pertama dan 2. Kemudian untuk baris keduanya ya, baris kedua dari matrik B ini kita masukkan angka negatif 2 dan 1. Ya, sehingga matrik A ini 3 negatif 1 2. Sedangkan matrik B baris pertamanya 5 2 dan baris keduanya negatif 2 dan 1. Nah, kita operasikan dengan operasi penjumlahan antara matrik A dengan matrik B. Kita lihat pada warna yang ada di atas kotak matrik itu kan ada warnanya, ada warna pink, kuning, hijau, biru. Kemudian kita masukkan angka yang terdapat dalam kotak matrik sesuai dengan warna. Nah, misalkan matrik A yang di warna pink itu kan ada angka 3, kita masukkan ke dalam kotak yang penjumlahan itu 3. Kemudian yang matrik B yang pink itu angkanya adalah 5, kita masukkan ke dalam kotak matrik yang penjumlahan, jadi 3 ditambah 5. Kita masukkan angka ke dalam kotak matrik ini sesuai dengan warnanya ya. Kemudian yang itu ada warna kuning, yaitu warna kuning dalam matrik A itu angkanya itu negatif 1, dan yang matrik B yaitu 2. Jadi kita masukkan 2 ya. Dan pada baris kedua kita masukkan angka 2, karena pada matrik A yang di atas ada tanda warna hijau itu menunjukkan angka 2. Kemudian yang matrik B itu negatif 2, kita masukkan juga ke dalam kotak matrik yang penjumlahan negatif 2. Nah, selanjutnya warna biru itu ada angka 4 ya dalam matrik A, kita masukkan juga ke dalam kotak. Sedangkan yang matrik B nya yaitu 1, kita masukkan angka 1. Kemudian kita tinggal menjumlahkan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita masukkan ke dalam kotak yang warna di atasnya itu sama, itu sama-sama warna pink. Nah, kita masukkan. Kemudian negatif 1 ditambah 2 yaitu 1. Dan 2 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 0. Kita masukkan ke dalam kotak yang berwarna hijau. Kemudian 4 ditambah 1 5. Kita masukkannya ke dalam
kotak yang berwarna biru. Jadi penjumlahan dari matrik A ditambah matrik B yaitu baris pertamanya 81 dan baris keduanya yaitu 05. Nah, kemudian kita Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya baik anak-anak kami, dengan menonton dan menyimak video yang telah Bapak tampilkan tadi, Bapak berharap semua pada sedikit paham, memahami seperti apa dalam menjumlahkan sebuah matriks dengan matriks yang lain, dan bagaimana mengurangkan sebuah matriks dengan matriks yang lain juga. Pemahaman yang saya butuhkan di sini kepada anak-anak kami, mungkin nanti bisa diaplikasikan dengan mengerjakan atau berdiskusi dengan lembaran LKPD nanti yang akan saya bagikan. Dan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi dari awal, bahwa tujuan kita pembelajaran kita untuk hari ini adalah dengan poin-poin yang telah dibacakan oleh teman tadi, ada ada Setia Manareva tadi sudah membacakan tujuan pembelajaran, dan kegiatan kita adalah kita akan dibentuk dalam kelompok. Nanti minta bantu ke ketua kelas untuk memanajemen kelompok, membagikan kelompok seperti kelompok kita minggu yang kemarin. Jadi tidak susah lagi siapa orangnya kan sudah seperti kelompok yang pertemuan kita yang kemarin. Kepada ketua kelas supaya membagi teman-temannya dalam kelompok. Disilakan. Oke, Pak. Bu Sanoven, kelompok 1 ya. Ya, Pak. Bagaimana ketua? Ibu Sudah? Sri, kelompok 2 ya. Ya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah kami bentuk, Pak. Oh Kelompoknya. ya, baik, terima kasih ketua, dan kepada anak-anak kami semuanya yang sudah terbentuk dalam kelompok, Bapak sudah bagikan juga lembaran LKPD-nya. Nantinya anak-anak kami berdiskusi menurut petunjuk LKPD yang ada di tangan anak-anak kami semuanya. Duluan baca petunjuk-petunjuk pengisiannya, dan di situ sudah ada tempat atau slot untuk pengisian jawaban-jawaban nanti atas apa yang kalian diskusikan dengan teman kalian. Jadi Bapak kasihkan waktu selama 20 menit untuk mendiskusikan LKPD ini. Oke, Pak. Disilakan. Dan untuk ruang diskusi kelompok ini Bapak harapkan keaktifkan setiap anggota kelompok masing-masing dalam menyelesaikan soal ini. Jika mendapatkan kendala nanti boleh langsung angkat tangan dan bertanya kepada Bapak. Dan saya rasa di LKPD itu sudah bagus sekali petunjuknya untuk pengisian, dan dengan penampilan video saya rasa tadi anak-anak kami bisa mengerjakannya dengan, nah mungkin tidak ada pertanyaan sih. Baik, anak-anak kami waktu habis, sudah 20 menit. Sedikit lagi, Pak, waktunya, Pak. Belum selesai nih, Pak, LKPD apanya cara kami Ya, isi, Pak, jawaban. seperti waktu yang sudah kita sepakati 20 menit kepada anggota kelompok di stop, sudah selesai. Dan untuk kesempatan ini kita akan mempresentasikan hasil kelompok masing-masing, dan nantinya semua anak-anak kami harus memperhatikan ketika kelompok yang satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan saya akan pilih siapa yang harus tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Saya persilakan kelompok Setuju Halawak.
untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke Pak, langsung saya baca aja teman-teman. Inilah hasil diskusi kami. Nantinya kalau ada yang kurang, tolong untuk ditanggapi ya teman-teman ya. Baik, total produksi kemeja berkualitas standar yang kami peroleh adalah 4.920. Total produksi kemeja berkualitas deluxe adalah 4.480. Total produksi kemeja berkualitas premium adalah 1.741. Total produksi kaos berkualitas standar adalah 8.040. Total produksi kaos berkualitas deluxe adalah 5.420. Total produksi kaos berkualitas premium lagi adalah 3.180. Jadi untuk kemejanya yang bermerek standar itu semuanya 4.920. Kemeja yang deluxe 4.480. Kemeja yang premium 1.741. Lalu kaosnya, kaos yang standar 8.040, kaos yang deluxe 5.420, kaos yang premium 3.180, teman-teman. Lalu untuk soal yang kedua teman-teman kami isi begini. Matriks A berorder 3x2. 1.960, 3.820, 1.240, 2.460, 94, 1.540. Lalu untuk matriks B berorder 3x2, 2.960, 4.220, 3.240, 2.960, lalu 820, 1.640. Lalu kemudian matriks C 3x2 teman-teman, hasil yang kami peroleh adalah 4.920, 8.040, 4.480, 5.420, 1.751, 3.180 teman-teman. Jadi rupanya setelah kami hitung-hitung, kami jumlahkan lagi di langkah berikutnya teman-teman, matriks A ditambah matriks B, hasilnya semua 4.920, 8.040, 4.480, 5.420, 1.751, 3.180 teman-teman. Jadi hitungannya adalah semuanya kami jumlahkan teman-teman. Matriks A ditambah matriks B akan menghasilkan matriks C. Berdasarkan langkah-langkah di atas kami cocokkan, rupanya pas teman-teman. Sehingga kami ambil apa kesimpulannya, cara mengalihkan dua matriks itu dengan menjumlahkan setiap elemen-elemen yang terletak di kedua matriks tersebut. Jadi demikian hasil presentasi kami teman-teman, dan kalau ada teman-teman yang memberikan tanggapan, kami berikan kesempatan, dan juga kalau ada Bapak Guru yang memberikan apa arahan, kami persilakan juga. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih presentasi dari kelompoknya pas kelompok Setuju Halawa, dan kita berikan aplaus dulu buat kelompok Setuju Halawa. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok Setuju Halawa, dan saya rasa kelompok seterusnya juga sudah tampil, dan tiba saatnya kita sekarang akan masuk pada penarikan kesimpulan, sama seperti yang Bapak sampaikan dari awal, bahwa setelah kita pelajari maka kita bisa menarik kesimpulan nantinya seperti apa yang telah kita kerjakan pada hari ini. Sebelum Bapak masih menyimpulkan, mungkin anak-anak kami mungkin ada yang bisa berani memberikan seperti apa seharusnya kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua apa yang telah kita kerjakan, apapun yang telah kita diskusikan dengan teman-teman. Dan mungkin ada teman-teman yang bisa. Saya, Pak. Silakan anak kami, Sri.
Menurut saya, Pak, yang bisa kita simpulkan adalah dalam menambah dan mengurangkan dua buah matriks dilakukan dengan menambah dan mengurangkan elemen yang seletak. Itu, Baik, Pak. terima kasih kepada anak kami Sri. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin anak kami Setiaman mungkin bisa menambahkan. Ya Pak, saya tambahkan yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Menurut saya, tambahan dari yang sudah disampaikan oleh teman saya Sri tadi, bisa kita simpulkan dua matriks dapat dijumlahkan ketika memiliki ordo yang sama, Pak. Oh ya, baik. Bagus sekali ya. Bagus sekali pendapat dari anak kami Setiaman. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Setiaman. Satu orang lagi saya butuh. Mungkin ada yang bisa? Atau baik, saya rasa mungkin hanya itu yang bisa kita simpulkan pada hari ini dari teman-teman, dari anak-anak kami. Dan saya akan berikan penguatan mengenai yang sudah disampaikan, bahwa dalam menjumlahkan dan mengurangkan sebuah matriks dengan matriks yang lainnya, maka dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dari matriks yang A ke matriks yang B. Jadi artinya yang kita jumlahkan itu adalah elemen-elemen yang seletak pada baris berapa dan kolom ke berapa. Kemudian dua matriks dapat dijumlahkan dan dikurangkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Ya, harus memiliki ordo yang sama. Sama seperti tadi ketika ada kolom yang ketiga pada matriks yang A, kita akan tambahkan ke matriks B yang tidak mempunyai kolom ketiga, saya rasa tidak ada kawannya untuk bisa kita tambahkan. Jadi mungkin itu yang bisa kita simpulkan pada hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak kami bisa lebih paham di mana tujuan kita adalah hari ini bisa mengoperasikan seperti apa penjumlahan, bisa mengoperasikan bagaimana pengurangan sebuah matriks, dan bagaimana menyelesaikan masalah seperti yang kita tampilkan tadi di masalah yang ada pada LKPD. Jadi kita tidak hanya menambah-nambahkan saja, bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita akan menambahkan dengan total produksi tadi, sama artinya kita bisa menggunakan operasi matriks ini untuk menghitungnya tanpa harus menghitung pakai manual-manual begitu. Itu tujuan kita juga belajar matriks ini untuk hari ini. Untuk lebih menguatkan pemahaman anak-anak kami dengan materi kita hari ini, maka Bapak sudah siapkan tugas di rumah nanti, dan bisa nanti saya kirim di WA group, mungkin dengan WA salah satu teman nanti, atau WA group aja langsung, yang WA group kita yang kemarin, nanti bisa diakses di situ dan bisa dikerjakan di rumah untuk lebih menguatkan lagi pemahamannya dengan proses penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi untuk anak-anak kami, karena waktu sudah membatasi kita, maka demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Dan untuk menutup pertemuan kita, kami minta anak kami Setuju Halawa lagi kembali menutup dengan membawa kita ke dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita belajar kita hari ini, mari kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak kami Setuju Halawa, dan terima kasih buat anak kami semuanya atas partisipasinya, keaktifannya hari ini. Dan kembali kami sapa semuanya, selamat pagi. Ya Hobu. Ya, Pak.